mudah-mudahan kata pengantar pada hari Erop malam hari ini yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Syekh Al-Mukhtar Al-Hakami kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم يوم البعث أما بعد إخوة الإيمان والسلام جماعة Isra Mi'raj yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah, dengan dirinya kita terus-menerus memanjat memuji kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kenikmatan hidup sehat, iman, takwa dan Islam hingga sampai malam hari ini, malam yang penuh keberkahan, malam yang penuh kebahagiaan. Kita masih bisa memperingati yaitu Isra Mi'raj, hari atau waktu yang sangat mulia sekali yang dibanggai bersama bagi dari Rasulullah dan umatnya, bahwa malam Isra Mi'raj ini yang kita peringati adalah kejadian yang luar biasa yang diberikan dari tidak diberikan kepada al-anbiya. Salam kepada baginda kita Rasulullah SAW, Nabi Al-Rahman Rahmatul Alamin. Sallallahu ta'ala wa ma'asallina Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang saya hormati Bapak Kiai kita dan Bapak Kiai termasuk Al-Mukarram. Ya, tadi saya sudah melihat ini dan saudara adik saya, insyaallah. Alhamdulillah, sekali Bapak Iman tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Saya hanya menambahkan sedikit, katanya 10 menit dan ada tanya jawab tentunya. Kalau kita ingat, kalau kita lihat Bapak Iman kejadian ini di tahun ke-12 sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah, Allah memberikan hadiah buat Nabi kita, yaitu disebut Al-Yawm Al-Hazan, tahun atau tahun kesedihan, yang mana Abu Talib meninggal, Khadijah meninggal, dan Al-Am tahun yaitu Wai'at. Semua itu serba sulit, tetapi Allah menghibur Nabi kita di tahun ke-12 di malam 27 Rajab. Beliau diangkat ke Sidratul Muntaha dan diberikan hadiah yaitu luar biasa. Tidak ada ibadah yang langsung kita dapat dari Allah SWT bagi kita kecuali ibadah sholat ini. Ibadah sholat yang kita sholat sekarang ini itu tidak ada perantara, langsung hadiah dari Allah SWT diberikan kepada Nabi SAW ketika terakhir dakwah beliau pulang dari Taif. Beliau dilempar dengan batu dan kesedihan bisa dihitung pada saat itu 157 orang yang beriman kepada Allah SWT. 170 orang, kalau tidak salah 87 orang
hijrah ke Habasyah dan 70 orang bersama Rasulullah. Dan sudah masa-masanya sulit ketika kata Abdullah bin Mas'ud, pada satu hari Nabi SAW diperintahkan Allah untuk dakwah kepada jin. Pertama kepada ins, sekarang kepada jin asal kali. Maka beliau membuat batas dan dikatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, kamu di sini jangan lewat dari garis ini. Nabi SAW pergi ke depan dan membaca surat Rahman, berdakwah kepada kaum jin yang dari Baghdad sana, yang jin Uzairi. Jin Uzairi ini, maka kaum jin ini masuk Islam. Setelah selesai itu, Allah memberikan hadiah kepada baginda kita, yaitu Isra dan Mi'raj. Di dalam surat Isra dan Mi'raj, di dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala, kalimat ini untuk Nabi kita. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah tidak menyebut nama Nabi kita kecuali 4 surat. Surat Al-Imran, surat Muhammad, dan surat Ahzab, dan surat Fatah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Muhammad dan Rasulullah walladzi anzala ila Muhammad, dan juga Muhammad imma kutilu. Dan juga di dalam surat Ahzab, maka Muhammad abahan juga. Tapi di dalam ayat ini Allah menyebut Subhanalladzi asra bi 'abdihi, Maha Suci Allah yang telah memindahkan, mengangkat beliau dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, dan kasih sayangnya Abdihi, yaitu kasih sayang Allah SWT. Dalam menyebut kalimat ini hadiah buat Nabi SAW bahwa Allah memanggilnya adalah Abdihi. Maka Nabi SAW dipindahkan. Beberapa riwayat menjelaskan beliau dipindahkan dari Mekah langsung ke Sidratul Muntaha, ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke langit ketujuh. Tapi di dalam riwayat yang lain, beliau dipindahkan dari Masjidil Aqsa. Imam Bukhari mencantumkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa langsung diangkat ke langit pertama, kedua, sampai ke Sidratul Muntaha. Maka beliau diberikan Allah hadiah langsung, yaitu sholat 5 waktu. Anas bin Malik mengatakan, sholat 5 waktu itu ketika usriya bi Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatul Mi'raj. Maka musim sholat zuhur ila khamsi sholat. Diberikan Allah hadiah 50 sholat, maka menjadi 5 waktu. Kalau kita tahu kisahnya, ada kepada Nabi Musa ditanyakan, berapa sholat yang diberikan kepada engkau ya Muhammad? Kata Nabi SAW 50. Maka kita kurang-kurang sampai menjadi 5 waktu. Dan 5 waktu yang kita tegakkan menjadi 50 waktu pahalanya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-An'am, manusia bil hasanah falahu asra al-hadiah. Barang siapa yang menjalankan satu kebaikan, maka dilipat 10 kali lipat. Dalam arti kata 5 waktu yang kita tegakkan ini, kita mendapat pahalanya 50 waktu. Dan ini luar biasa ganjaran pahala yang sudah dibahas di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan di bulan Ramadan. Maka yang beriman di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ganjaran kepada kita dan diberikan kepada Allah SWT, memberikan kepada umat ini, dan tidak butuh umur panjang. Al-amal kemarin bagai suci tidak sakit, kalian kita jauh dan semua umatku kata Nabi Sallallahu 60 sampai 70, sedikit yang mencapai batasan, tetapi pahala yang kita dapat luar biasa. Pahala itu lebih baik daripada nabi-nabi yang sebelum kita. Nabi Nuh 1350 tahun hidup, Nabi Adam 1000 tahun, tetapi pahala yang kita dapat, ganjaran yang kita dapat
yang sudah tegakkan sholat ibadah ini satu waktu 27 derajat dikali 5 tidak 135 derajat yang kita dapat. Apalagi kalau seminggu, sebulan, dan setahun itu luar biasa. Jadi umur itu Allah tidak membahas tentang umur, tapi yang dibahas Allah SWT untuk umat Islam al-a'mal saleh, amal-amal yang saleh yang bisa melipat lipatan ganda lebih baik daripada umat yang sebelumnya, termasuk malam Lailatul Qadar. Satu malam kita beribadah diberikan Allah kebaikan 1000 bulan. Tidak kapan tidak tahu tidak. Maka buat iman yang punya kesempatan yang mulia di dalam hari bersama digerakkan, yaitu pahala-pahala jajaran terutama sholat. Kalau kita lihat buat iman, sholat yang membawa itu yang kita tegakkan, yang mungkin mudah, tapi banyak orang berat untuk menegakkannya. Buat iman, sholat di waktu jangan ditinggalkan. Dengan adanya Isra Mi'raj, sholat di waktu ini menjadi wajib dan termasuk rukun dan arkan Islam yang diajarkan oleh agama sangat utama. Sampai di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man taraka shalah muta'ammidan faqad kafar." Barang siapa yang meninggalkan sholat yaitu 5 waktu dengan sengaja, maka dia keluar dari Islam. Akhirnya berbeda pendapat tentang meninggalkan salat, apakah dia sengaja atau dia tidak mengakui. Kalau Imam Syafi'i mengatakan keasulan, kalau orang itu malas tapi tetap kalau dia meninggal selagi ada la ilaha illallah, tetap kita mandikan, kita kafankan, dan kita sholatkan, kita tunjukkan. Kenapa? Dan kalimat la ilaha illallah masih ada di dalam jantung hati seseorang itu, dia tetap masih dalam kondisi Islam. Karena ketika Nabi SAW dakwah 15 abad yang lalu, pertama beliau dakwah 13 tahun di Mekah, pertama la ilaha illallah. Sebelum juga ya. Manjana akhir kalam la ilaha illallah. Wahai semua wanita, katakanlah la ilaha illallah. Dan aku jangan kalian bersudah. Siapa yang akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia mati syurga. Maka yang beriman dan mukmin ada dua ini harus kita jaga. Jangan sampai kita meninggalkan la ilaha illallah tadi sudah dibahas oleh Pak Kiai kita. La ilaha illallah inilah salah satu masih ada dalam akidah kita pun masih berada di dalam agama Islam dengan la ilaha illallah tidak Allah sedikit. Dan yang kedua sholat. Maka sholat ini katakan sholat al-asli dan dibayar oleh sholat. Maka sholat bahkan apa? Perjanjian di antara mereka dan kami dan mereka sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, dia keluar dari Islam. Dan di dalam riwayat yang lain dari sahabat bersabda, awal main hasil abdul sholat. Pertama yang dihisab oleh seorang hamba yang di hari kiamat adalah sholat. Kalau baik, baiklah sholat itu semua amalnya, tapi kalau jelek-jeleklah yaitu sholat. Dengan adanya Isra Mi'raj di malam bulan Rajab ini, malam 27, Nabi SAW diberikan hadiah yang biasa tanpa perantara yaitu sholat. Baik teman-teman, jangan sampai kita memperingati setiap tahun Isra Mi'raj tapi kita masih belum paham tentang makna sholat itu. Tegakkanlah sholat, jangan tinggalkanlah sholat. Karena sholat inilah penentuan seorang itu masuk surga atau masuk neraka. Sholat ya baik, dengan menegakkan sholat dia akan mendapat kebaikannya di surga. Tapi kalau dia meninggalkan sholat, dia akan telah disediakan Allah SWT yaitu neraka. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mudaththir, apa yang menyebabkan kalian dalam neraka sakar? Yang nakul dengan musahid. Jawaban pertamanya, dulu kami di dunia tidak termasuk orang yang menegakkan sholat. Jadi orang yang meninggalkan sholat, dia nanti ditempatkan Allah di atas sakar. Dan mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini kita mengucapkan Isra Mi'raj, kembalilah kita